Baik, di sini saya Intan Dia Saharani, absen 11 dari kelompok 6, akan mempresentasikan transaksi yang sudah saya buat dan menunjukkan langkah-langkahnya di Accurate Online. Berikut ini, yang pertama, tanggal 1 Januari 2024, perusahaan menerima informasi dari Jasminco atas nomor rekening Bank BRI dengan nomor berikut ini, lalu manajemen melakukan pencatatan nomor rekening tersebut dalam Accurate Online. Nah, selanjutnya kita ke Accurate Online. Kita ke modul pembelian. Selanjutnya ke pemasok. Nah, kita lihat di daftar pemasok. Di sini ada Jasminco, kita klik. Lalu di kontak, di pembelian. Di sini klik untuk rekening bank, klik tambah. Kita cari rekening banknya BRI. Kita tambahkan nomor rekening atas nama Jasminco. Kita klik lanjut. Lalu kita klik simpan. Cara mengeceknya, kita kembali lagi ke daftar pemasok, lihat Jasminco, pembelian. Nah, di sini sudah tertera untuk rekening Bank BRI Jasminco dengan nomor rekening berikut ini. Selanjutnya, transaksi yang kedua, tanggal 1 Januari juga, perusahaan melakukan deposit kepada Jasminco sebesar 100.000 won termasuk pajak dengan kurs 13 dengan nomor faktur JCDP 2024. Lalu untuk pembayaran dilakukan dengan transfer menggunakan Bank BRI KRW dengan nomor rekening yang sudah diinputkan untuk Jasminco tadi. Lalu deposit ini nantinya akan digunakan oleh perusahaan untuk mengurangi nilai fakturnya. Baik, kita copy terlebih dahulu untuk nomor fakturnya. Selanjutnya kita ke Accurate Online. Di modul pembelian, uang muka pembelian, kita klik. Nah, kita tulis di sini Jasminco. Tanggal 1 Januari 2024. Nah, di sini ada mata uangnya. Karena Jasminco merupakan supplier dari Korea, maka kita ganti ke KRW. Untuk kursnya, di sini 15, kita ganti dengan kursnya 13. Nomor PO-nya otomatis dari Accurate. Lalu uang mukanya 100.000 won. Kita klik di sini. Nomor fakturnya kita copy. Selanjutnya tadi sudah diinformasikan bahwa kita mentransfer ke rekening bank milik Jasminco. Kita klik. Oke. Ini sudah total termasuk pajak. Lalu kita proses. Apabila dibiarkan seperti ini, maka kita termasuk pada hutang kepada Jasminco. Apabila kita klik proses pembayaran, maka kita langsung membayar pada saat itu juga. Kita proses ke pembayaran. Nah, di sini sudah secara otomatis pembayaran ke Jasminco, lalu total fakturnya 100.000 won. Di sini kursnya kita ganti 13. Tanggal bayarnya 1 Januari 2024. Lalu kita pilih
info lainnya terlebih dahulu. Di sini pembayarannya menggunakan transfer bank. Kita pilih rekening bank, yaitu BRI Jasminco. Lalu kita kembali. Di sini kita transfer menggunakan Bank BRI KRW. Lalu kita hitung nilai pembayaran, yaitu sebesar 100.000 won. Selanjutnya kita simpan. Baik, ini sudah diproses. Lalu untuk melihat jurnalnya, kita bisa klik di rincian pembayaran. Di sini ada tanggal 1 Januari 2024, kita klik. Lalu kita klik rincian jurnal. Nah, utang usaha pada Bank BRI. Untuk uang mukanya, kita lihat di rincian. Nah, ini tertera stempel lunas. Kalau kita lihat jurnalnya, uang muka pembelian pada hutang usaha. Jadi, apabila kita tidak mengklik proses, maka akan terhitung sebagai hutang usaha kepada supplier. Apabila kita klik proses dan langsung bayar, maka akan menjadi lunas pada saat itu juga. Kita close. Lalu untuk transaksi yang ketiga, baik, untuk selanjutnya transaksi nomor 3, yaitu pada tanggal 3 Januari 2024, perusahaan membuat pesanan kepada Jasminco dan PT Mawar Malang dengan detail sebagai berikut. Lalu di sini ada keterangan urgent, sehingga bagian gudang tidak perlu membuat permintaan barang. Tanggal diharapkan pengiriman yaitu 5 Januari 2024. Jadi pada tanggal 3 Januari 2024, perusahaan melakukan pemesanan barang sekaligus ke 2 supplier, yaitu Jasminco dengan detail sebagai berikut, kursnya 13, lalu kepada PT Mawar Malang dengan detail sebagai berikut. Langsung saja kita masukkan transaksi berikut ini ke Accurate Online. Jadi kita ke modul pembelian. Di sini ada pesanan pembelian. Kita klik. Pertama, kita masukkan terlebih dahulu pemesanan pembelian kepada supplier Jasminco. Kita tulis Jasminco tanggal 3 Januari 2024. Nah, karena Jasminco merupakan supplier dari Korea, maka untuk mata uangnya kita ganti menjadi KRW. Kursnya 13. Lalu kita pilih barang yang dipesan ke supplier Jasminco. Tadi ada sponge bucket, sebanyak 195 pieces, harganya 40 won, pajak PPN. Kita lanjut. Lalu ada kita hologram, sebanyak 130 roll dengan harga 1.100 won. Kita klik lanjut. Lalu kita bisa klik info lainnya. Nah, untuk tanggal pengirimnya kita ganti tanggal 5 Januari 2024. Karena belum diinformasikan untuk pengirimannya menggunakan apa, kita tidak perlu diisi. Lalu untuk alamat kirimnya kita klik dan kita kirim ke alamat perusahaan Linia Floris.
Setelah itu kita simpan. Selanjutnya kita membuat pesan pembelian kepada PT Mawar Malang. Oke. Karena PT Mawar Malang merupakan supplier dalam negeri, maka untuk mata uangnya tetap Indonesia Rupiah. Tanggalnya tanggal 3 Januari 2024. Untuk barang yang dipesan yaitu bunga melati 135 pieces, pennya 3.735 ppn. Kita klik lanjut. Lalu ada bunga tulip harga 4.665 ppn. Kita klik lanjut. Lalu untuk tanggal pengirimannya tanggal 5 Januari 2024. Alamat kirimnya kita ganti. Jadi kita pastikan terlebih dahulu. Lalu kita klik simpan. Nah, untuk jurnalnya bisa dilihat di Jasminko tadi. Oh, untuk pesanan pembelian tidak ada jurnal yang dibuat. Kita tutup. Lalu untuk transaksi berikutnya, tanggal 5 Januari 2024, perusahaan menerima barang yang dipesan dari PT Mawar Malang pada tanggal 3 Januari 2024, namun barang yang diterima hanya sebagian, yaitu bunga melati sebanyak 135 tangkai, dimasukkan ke toko. Untuk nomor surat jalan yaitu 701 dan pengiriman menggunakan mobil box. Jadi kita input transaksinya ke dalam Agilot Online di modul pembelian penerimaan barang. Kita cari PT Mawar Malang, kita klik, tanggalnya tanggal 5 Januari 2024, untuk nomor terima 701, kita klik ambil, karena kita sudah melakukan pemesanan sebelumnya. Di sini ada ambil, lalu pesanan. Kita cari. Nah, kan tetapi yang diterima hanya sebagian, yaitu bunga melati saja. Kita klik bunga melati, kita klik lanjut. Kita bisa ubah gudang terlebih dahulu. Di sini sudah tertera masukkan ke dalam toko, kita klik lanjut. Lalu kita klik pengirimannya menggunakan mobil box. Ini sudah terisi. Selanjutnya kita klik simpan. Kita bisa lihat jurnal yang dibuat PT Mawar Malang. Rincian jurnal yaitu persediaan barang pada hutang barang belum tertagih.
Kenapa di sini untuk kreditnya adalah hutang barang belum tertagih? Dikarenakan PT Mawar Malang belum mengirimkan faktur kepada perusahaan, sehingga termasuk hutang tetapi belum ditagihkan. Lalu untuk persediaan barang sudah bertambah di sebelah debit. Kita tutup untuk penerimaan barang. Lalu ke transaksi berikutnya. Transaksi nomor 5 tanggal 6 Januari 2024, yaitu perusahaan menerima sisa barang yang dipesan dari PT Mawar Malang pada tanggal 3 Januari 2024. Untuk informasi barang yang diterima yaitu bunga tulip sebanyak 125 tangkai, lalu dimasukkan ke dalam toko. Untuk nomor surat jalan 705, pengiriman menggunakan mobil box. Langsung saja kita isi. Kembali lagi ke modul pembelian, penerimaan barang. Sini PT Mawar Malang. Tanggal 6 Januari. Nomor terima 705. Kita klik ambil. Dari sisa pesanan tanggal 3 Januari yaitu bunga tulip sebanyak 125 tangkai. Kita ubah gudang. Di sini kita tulis toko. Klik lanjut. Lalu untuk info pengirimannya kita tulis mobil box tanggal 5. Lalu kita simpan. Nah, bisa kita lihat lagi untuk jurnal yang dibuat 705. Jadi persediaan barang pada hutang barang belum tertagih dikarenakan untuk fakturnya dari PT Mawar Malang belum diberikan kepada PT Linea Foris. Kita tutup. Baik, untuk selanjutnya yaitu transaksi nomor 6 pada tanggal 7 Januari 2024. Perusahaan menerima barang sekaligus tagihannya atas barang yang dipesan kepada Jasmine Co. pada tanggal 3 Januari 2024 dengan detail sebagai berikut. Jadi di sini perusahaan menerima semua barang yang telah dipesan pada tanggal 3 Januari beserta dengan tagihannya. Akan tetapi ada info selanjutnya yaitu perusahaan menggunakan deposit yang sudah diberikan sebelumnya untuk mengurangi nilai fakturnya. Lalu barang dimasukkan ke gudang dengan nomor faktur JJ-001-24. Kemudian barang yang dibeli dikirim menggunakan vendor jasa angkut yaitu Siwon Express. Nah, kita diminta untuk membuat vendor baru dengan mata uang KRW. Namun hingga barang diterima, tagihan atas biaya angkut tersebut belum diketahui oleh perusahaan. Maka dari itu, perusahaan membuat asumsi atas biaya angkut tersebut sebesar 27.000 won dengan kurs 13 rupiah. Nah, biaya ongkos angkut ini akan menambahkan harga pokok pembelian dan akan dibayarkan ke Siwon Express. Kita ke pengaturan. Selanjutnya klik preferensi. Kita klik fitur. Sini kita klik pembelian. Nah, di sini kita sudah menceklis biaya pembelian oleh pemasok lain. Yaitu fitur ini digunakan untuk pemasok yang menggunakan vendor lainnya untuk mengirimkan barang yang dipesan. Kita klik simpan. Baik, setelah kita menambahkan vendor baru
Siwon Express. Selanjutnya kita input transaksi untuk penerimaan barang dan tagihan dari Jasmine.co. Untuk penerimaan barang disertai dengan tagihan, maka kita langsung menggunakan modul faktur pembelian. Kita klik faktur pembelian, kemudian kita isikan pemasoknya yaitu Jasmine.co. Kemudian karena Jasmine.co merupakan supplier dari Korea, maka kita ubah mata uangnya menjadi Korea Won dengan kurs 13. Selanjutnya, untuk tanggal penerimanya yaitu tanggal 7 Januari 2024. Lalu kita klik ambil pesanan yang telah kita buat, yaitu pada tanggal 3 Januari. Nah, untuk pesanan barang tanggal 3 Januari, kita menerima semua barangnya pada tanggal 7 Januari. Maka dari itu kita langsung klik lanjut. Kemudian kita ubah untuk gudang penerimaannya, yaitu kita masukkan ke gudang. Selanjutnya kita pilih info lainnya. Untuk faktur kita isikan tadi JC garis miring 001 strip 24. Untuk Bank BRI sudah secara otomatis diisi Bank BRI dari Jasmine.co. Lalu alamatnya adalah alamat perusahaan Linea Floris. Kemudian untuk biaya lainnya kita isikan beban angkut pembelian. Nah, untuk beban angkut pembelian ini tadi diinformasikan bahwa akan menambah harga pokok pembelian, maka kita checklist ya. Kemudian ditagihkan ke pemasok lain yaitu Siwon Express. Lalu untuk jumlahnya yaitu 27.000 won. Kemudian kita klik lanjut. Nah, jika sudah, kita bisa klik simpan. Kemudian kita lihat untuk jurnal yang dibuat. Faktur CC 001 sebagai berikut. Nah, di sini persediaan barang bertambah debit, kemudian kreditnya beban angkut pembelian, lalu PPN masukan, lalu hutang IDR, dan hutang usaha KRW. Jadi di sini untuk nilai pembelian barang dari Korea langsung dikreditkan pada hutang usaha Korea Won. Lalu untuk PPN masukan dikreditkan pada hutang usaha Indonesia Rupiah. Kemudian kita tutup dan beralih ke transaksi selanjutnya. Untuk transaksi nomor 7 pada tanggal 9 Januari 2024, perusahaan membayar sebagian utang kepada Jasmine.co untuk nomor faktur JC garis miring 001 strip 24 sebesar 30.000 won dengan kurs 13. Pembayaran dilakukan dengan transfer bank BRI Korea Won menggunakan nomor rekening dari Jasmine.co sendiri. Baik, kita langsung menuju ke Accurate Online. Nah, kita klik di
modul pembelian, kemudian di pembayaran pembelian kita klik. Di sini kita tuliskan untuk pembayaran ke Jasminco. Untuk mata uangnya menjadi KRW dengan kurs 13 pada tanggal 9 Januari 2024. Nah, untuk banknya kita ganti menjadi Bank BRI KRW. Di sini banknya kita tuliskan, kita klik Bank BRI KRW. Kemudian kita pilih ambil. Nah, kita centang untuk faktur yang JC garis miring 01/24 pada tanggal 7 Januari 2024. Kita klik lanjut. Kemudian untuk pembayarannya tadi hanya sebesar 30 ribu won, kita tuliskan 30 ribu won. Kemudian kita pilih info lainnya. Kita klik transfer bank, sudah transfer bank. Lalu untuk rekening banknya yaitu rekening bank Jasminco. Kemudian kita pilih untuk distribusi nilai pembayaran. Nah, distribusi nilai pembayaran ini berguna untuk pembayaran yang sepenuhnya belum sepenuhnya lunas, hanya untuk pembayaran yang dicicil terlebih dahulu. Maka kita klik. Selanjutnya kita pilih simpan. Nah, kita bisa lihat jurnalnya di list tanggal 9. Di rincian jurnal. Jadi sama, yaitu hutang usaha KRW pada Bank BRI KRW. Nah, nominal yang tertera ini merupakan nominal dari Indonesia rupiah. Jadi hutang usaha KRW pada Bank BRI KRW sebesar 390 ribu rupiah. Kita tutup. Baik, untuk selanjutnya yaitu transaksi pada tanggal 11 Januari 2024. Perusahaan menerima tagihan dari PT Mawar Malang atas penerimaan barang tanggal 5 dan 6 Januari 2024. Perusahaan mendapat diskon faktur sebesar 8% dengan nomor faktur MM-701/24. Nah, di sini perusahaan langsung melunasi tagihan tersebut menggunakan cek Bank BRI Indonesia Rupiah dengan nomor GR0074 untuk jatuh tempo tanggal 17 Januari 2024. Nah, untuk transaksi ini perusahaan melibatkan dua alur sekaligus sehingga kita langsung ke Accurate Online. Kita pilih pembelian. Karena perusahaan menerima barang sekaligus tagihannya, maka kita langsung menggunakan faktur pembelian, kita klik. Sini kita tuliskan PT Mawar Malang dengan mata uang Indonesia Rupiah pada tanggal 11 Januari 2024. Nah, di sini kita ambil, karena sebenarnya kita bisa ambil dari pesanan pembelian atau dari penerimaan pembelian.
Tapi karena tadi dijelaskan untuk tagihan dari penerimaan pembelian, maka kita klik penerimaan, lalu kita cari penerimaan pembeliannya yaitu pada tanggal 5 Januari dan tanggal 6. Kita bisa klik lanjut. Kemudian untuk info lainnya, yaitu nomor faktur tadi kita isikan MM-701-24. Lalu untuk alamatnya yaitu di perusahaan Linea Floris. Nah, di sini sudah ada info pengiriman dengan mobil box tanggal pengiriman 5 Januari 2024. Lalu tidak ada biaya lainnya, kita bisa kembali. Nah, di sini setelah selesai input untuk faktur pembelian, karena perusahaan langsung membayar dengan Bank BRI, maka kita langsung klik proses, kita klik pembayaran. Tapi sebelum itu, tadi perusahaan mendapatkan diskon faktur yaitu sebesar 8%. Kita klik di sini 8%. Kita klik lanjut. Nah, lalu setelah diskon kita masukkan, kita bisa klik proses pembayaran. Lalu di sini sudah secara otomatis pembayaran kepada PT Mawar Malang dengan Bank BRI, IDR, kemudian tanggalnya tanggal 11 Januari 2024. Lalu untuk info lainnya, yaitu dengan menggunakan cek atau giro dengan nomor cek GR 0074. Lalu rekening banknya tidak diketahui, tanggal ceknya tanggal 17 Januari 2024. Nah, di sini kita pilih hitung nilai pembayaran. Nah, untuk hitung nilai pembayaran ini digunakan untuk pembayaran yang sepenuhnya melunasi nilai yang ditagihkan. Kemudian kita klik simpan. Nah, untuk pembayaran pembelian telah berhasil. Nah, sebelum itu, tadi untuk faktur pembelian, kita bisa lihat jurnalnya terlebih dahulu di PT Mawar Malang. Nah, di sini sudah tertera stempel lunas karena sudah kita bayar, tapi kita lihat untuk jurnalnya. Di sini di debit yaitu hutang barang belum tertagih dan PPN masukan, lalu kreditnya hutang usaha Indonesia rupiah. Dan untuk jurnalnya seperti ini. Kenapa hutang barang belum tertagih di debit? Karena tadi sebelum faktur atau tagihan dikirimkan, untuk kreditnya yaitu hutang barang belum tertagih. Nah, setelah faktur tagihan dikirimkan, maka untuk hutang barang belum tertagih ini didebit, lalu untuk kreditnya yaitu hutang usaha Indonesia rupiah. Lalu selanjutnya kita tutup. Nah, selanjutnya untuk jurnal pembayaran pembelian bisa kita lihat di sini PT Mawar Malang. Untuk rincian jurnalnya yaitu hutang usaha Indonesia rupiah pada Bank BRI Indonesia rupiah, sehingga ini sudah lunas dan dibuktikan tadi dengan fakturnya sudah dicap lunas.
seperti ini. Baik, bisa kita tutup, lalu lanjut ke transaksi berikutnya. Transaksi tanggal 12 Januari 2024, perusahaan menerima tagihan dari Siwon Express atas jasa pengiriman yang dipesan kepada Jasmine Co. pada tanggal 3 Januari 2024. Nomor faktur pembelian dari angkutan utama adalah SE 04124. Kemudian nilai yang ditagihkan hanya sebesar 25.000 won. Nah, untuk itu kita kembali ke Accurate Online. Kita masuk ke modul pembelian. Kita klik faktur pembelian karena menerima tagihan. Kita tuliskan di sini pemasoknya yaitu Siwon Express. Yang tahu uang KRW tanggal 12 Januari 2024 dengan kurs 13. Nah, selanjutnya kita pilih ambil. Ambilnya adalah pada biaya pembelian. Kita klik, lalu kita cari. Di sini muncul faktur dari Jasmine Co. JC _001/24 tanggal 7 Januari. Kita klik. Nah, di sini muncul beban angkut pembelian sebesar 27.000 won. Kita klik lanjut. Nah, ini muncul 27.000 won. Sedangkan tadi yang ditagihkan hanya sebesar 25.000 won. Maka kita pilih di biaya lainnya. Sebelumnya kita pilih di info lainnya. Kita klik terlebih dahulu untuk nomor faktur. Kita isikan tadi SE 04124. Kemudian untuk alamatnya di sini. Kemudian untuk alamatnya ditagihkan ke alamat perusahaan Linea Floris. Kemudian untuk biaya lainnya kita ganti menjadi 25.000 won. Selanjutnya, karena ini baru ditagihkan, maka kita simpan saja. Nah, kita bisa lihat untuk jurnalnya pada Siwon Express. Kita lihat rincian jurnal. Beban angkut pembelian pada hutang usaha dan beban pokok penjualan sebesar 351.000 rupiah. Kita tutup. Lalu kita lanjut ke transaksi berikutnya. Lalu untuk selanjutnya pada tanggal 13 Januari 2024, perusahaan melunasi hutang kepada Jasmine Co. untuk nomor faktur JC_001/24. Pembayaran dilakukan menggunakan transfer Bank BRI KRW dengan kurs Rp13 dengan nomor rekening Jasmine Co. Selain itu, perusahaan juga melunasi PPN pembelian menggunakan Bank BRI IDR. Nah, transaksi ini juga menggunakan dua alur, yaitu melunasi tagihan kepada Jasmine Co. dan melunasi
tagihan PPN pembelian. Untuk itu kita langsung ke Accurate Online. Kita masuk ke modul pembelian. Kita klik pembayaran pembelian. Nah, ini kita tuliskan Jasminco dengan mata uang KRW, banknya Bank BRI KRW pada tanggal 13 Januari 2024, kursnya 13. Selanjutnya, sebelum kita isi nilai pembayaran, kita ke info lainnya terlebih dahulu, menggunakan transfer bank, lalu rekening banknya BRI Jasminco, kemudian kita ambil terlebih dahulu, yaitu faktur JJ garis miring 001/24. Nah, di sini kita hitung nilai pembayaran sebesar 120.800 won. Lalu kita klik simpan. Kemudian kita pilih kembali Jasminco. Di sini kita tetapkan untuk mata kuliahnya yaitu Indonesia Rupiah pada tanggal 13 Januari 2024 dengan Bank BRI Indonesia Rupiah. Lalu kita ambil terlebih dahulu. Nah, ini adalah faktur dari Jasminco untuk melunasi PPN pembelian. Kita pilih terlebih dahulu transfer bank, kemudian kita pilih hitung nilai pembayaran sebesar Rp198.060, lalu kita pilih simpan. Kemudian kita bisa lihat suratnya di list. Utang usaha Korea Won pada Bank BRI Korea Won. Kemudian utang usaha Indonesia Rupiah pada Bank BRI Indonesia Rupiah. Selain itu kita juga bisa lihat di pembelian, faktur pembelian. Kita bisa lihat di list untuk Jasminco. Nah, sudah ada stempel lunas. Begitu, kita tutup. Kita bisa lanjut ke transaksi berikutnya. Selanjutnya, transaksi nomor 11, tanggal 15 Januari 2024, yaitu perusahaan menerima pesanan khusus dari CV Bunga Batu untuk membuat buket spesial sebanyak 40 pieces. Barang yang diperlukan adalah sebagai berikut, yaitu bunga melati sebanyak 200 tangkai, gudangnya dari toko,
bunga tulip sebanyak 200 tangkai dari toko, selopin paper motif 80 roll dari gudang, lalu pita hologram 80 roll dari gudang, spons buket 80 pieces dari gudang, dan tisu paper 50 roll dari gudang. Lalu dalam pembuatan buket ini ada biaya pembuatan yang dikeluarkan yaitu sebanyak Rp200.000 dan dialokasikan sebagai akun beban operasional lainnya. Informasi lainnya yaitu barang dikeluarkan dari toko, kemudian akun biaya pesanan adalah persediaan dalam proses, dan pesanan tersebut akan diselesaikan ke produk berikut ini, yaitu dengan kategori buket, produknya buket spesial, jenis barangnya persediaan, dan PPN 11%, kemudian harga jualnya sebanyak Rp100.000 per pieces. Jadi, sebenarnya untuk membuat satu pieces buket spesial itu membutuhkan 5 tangkai bunga melati, 5 tangkai bunga tulip, 2 roll cellophane paper motif, 2 roll pita hologram, 2 pieces spons buket, dan 2 roll tisu paper. Karena kita membuat 40 pieces, jadi berikut ini adalah kuantitas barang yang diperlukan untuk membuat 40 pieces buket spesial. Langsung saja kita ke Accurate Online. Pertama, kita pastikan terlebih dahulu fitur yang telah kita checklist sebelumnya di modul pengaturan. Kemudian kita klik preferensi. Lalu kita klik fitur. Kemudian kita klik di bagian persediaan. Nah, di sini kita sudah menceklis untuk produksi sederhana, di mana fitur produksi sederhana ini digunakan untuk kita merakit suatu barang dari persediaan kita menjadi barang yang utuh untuk dijual. Kemudian kita klik simpan. Selanjutnya kita ke modul persediaan. Kita buat terlebih dahulu barang yang akan kita buat di modul barang dan jasa. Kemudian kita tuliskan buket spesial. Kemudian untuk kategori barang kita tuliskan buket. Di sini untuk buket masih belum ada data tersimpan, maka dari itu kita klik untuk simpan buket sebagai data baru. Kemudian jenis barang persediaan, kode barang-barang jasa, barcode-nya tidak ada informasi, lalu untuk satuannya adalah pieces. Kemudian kita klik penjualan atau pembelian. Di sini untuk harga jualnya yaitu Rp100.000 per pieces dengan PPN 11%. Lalu untuk dasar pengenanya 100% dari harga jual. Selanjutnya, untuk info lainnya tidak dijelaskan. Selanjutnya kita klik simpan. Lalu kita bisa tutup terlebih dahulu. Atau kita bisa lihat di list barang dan jasa. Di sini sudah tersimpan untuk buket spesial. Kita tutup. Selanjutnya setelah kita membuat barang dan jasa atas buket spesial, kita masuk kembali ke modul persediaan. Lalu pekerjaan pesanan, kita klik. Kita tuliskan tanggalnya tanggal 15 Januari 2024. Lalu kita pilih untuk
barangnya yaitu bunga melati sebanyak 200 tangkai dari toko. Kita klik lanjut, kemudian bunga tulip sebanyak 200 tangkai. Klik lanjut, lalu selopen paper motif sebanyak 80 gulung dari gudang. Kemudian pita hologram sebanyak 80 roll. Kemudian ada spons sebanyak 80 pieces. Lalu ada tisu sebanyak 50 gulung dari gudang. Kemudian kita klik lanjut. Kemudian kita pastikan terlebih dahulu kemudian kita pilih biaya lainnya. Kita tambahkan biaya operasional. Beban operasional lainnya kita klik. Lalu untuk jumlahnya yaitu 200.000 untuk menuliskan biaya pembuatan buket. Kita klik lanjut. Setelah itu untuk info lainnya, kita pilih referensi pelanggannya adalah CV Bunga Batu. Kemudian akun pekerjanya persediaan dalam proses. Baik, ini sudah selesai. Kemudian kita klik simpan. Kita bisa lihat di list. Nah, ini sudah ada dengan status sedang diproses. Kita bisa lihat di jurnalnya. Jadi di sini jurnalnya adalah persediaan dalam proses di debit sebesar Rp3.259.345,45 sekian. Kemudian kreditnya ada persediaan barang sebanyak Rp3.059.345,45 sekian dan beban operasional lainnya yaitu sebesar 200.000. Kemudian kita tutup. Selanjutnya kita masuk ke transaksi nomor 12 tanggal 17 Januari 2024 yaitu perusahaan melunasi tagihan dari Siwon Express tanggal 12 Januari dengan nomor faktur SE04124 menggunakan transfer Bank BRI KRW dengan kurs Rp13. Langsung saja kita ke Accurate Online. Jadi untuk pembelian kita pilih modul pembelian, kemudian kita pilih pembayaran pembelian. Kita cari pemasoknya yaitu Siwon Express. Banknya Bank BRI KRW tanggal 17 Januari 2024. Kursnya 13.
kita ambil untuk fakturnya, yaitu SE 04124, tanggal 12, kita pilih lanjut. Lalu untuk info lainnya, yaitu kita pilih transfer bank. Rekening banknya tidak disebutkan, jadi kita langsung hitung nilai pembayaran. Kemudian kita pilih simpan. Bisa kita lihat jurnalnya, yaitu untuk Siwon Express, jurnalnya hutang usaha KRW 325.000 pada Bank BRI KRW 325.000. Jadi untuk nominalnya ini sudah disesuaikan dalam rupiah. Yang awalnya 25.000 won menjadi 325.000 rupiah. Selanjutnya kita tutup. Baik, selanjutnya yaitu transaksi nomor 13 tanggal 19 Januari 2024. Perusahaan menerima deposit dari Rosbumsco sebesar 75.000 won, tidak kena pajak. Pembayaran dilakukan dengan transfer menggunakan Bank BRI KRW dengan kurs 16 rupiah. Kemudian deposit ini nantinya akan digunakan oleh Rosbumsco untuk mengurangi nilai fakturnya. Langsung saja kita ke Accurate Online. Kita menuju ke penjualan, lalu kemudian uang muka penjualan. Di sini kita tuliskan pelanggan Rosbumsco dengan mata uang KRW tanggal 19 Januari 2024, kursnya 16. Kemudian uang mukanya yaitu 75.000 won. Di sini tidak kena pajak dan bukan total termasuk pajak. Lalu kita lihat info lainnya. Halamannya sudah terisi secara otomatis. Kemudian kita klik proses karena untuk pembayaran dilakukan secara langsung pada saat itu juga. Kita klik pembayaran. Nah, di sini sudah secara otomatis terima dari Rosbumsco. Tanggal bayarnya yaitu tanggal 19 Januari 2024. Kursnya 16 dengan Bank BRI KRW. Kemudian kita lihat terlebih dahulu info lainnya, yaitu metode bayarnya secara transfer bank. Nah, di sini kita langsung hitung nilai pembayaran, yaitu dengan total 75.000 won. Kita pilih simpan. Nah, di sini untuk jurnal penerimaan pembayaran tanggal 19 Rosbumsco, yaitu Bank BRI KRW pada piutang usaha KRW. Karena untuk uang muka penjualan apabila belum diproses secara langsung untuk pembayaran, maka akan terhitung sebagai piutang untuk perusahaan kita. Nah, kita bisa cek langsung di menu uang muka penjualan, kemudian list dari Rosbumsco. Nah, statusnya sudah lunas. Di sini juga sudah ada stempel lunas. Lalu untuk jurnalnya, yaitu piutang usaha KRW pada uang muka penjualan KRW. Jadi, seperti tadi yang sudah dijelaskan, apabila uang muka penjualan maupun uang muka pembelian, apabila tidak secara langsung diproses, maka akan terhitung sebagai piutang ataupun utang kepada pihak supplier. Selanjutnya kita bisa tutup. Kemudian tanggal 20 Januari 2024, Rosbumsco melakukan pesanan penjualan kepada perusahaan dengan detail sebagai berikut, yaitu tisu paper sebanyak 100 pieces,
dan harga 200 won, bunga tulip sebanyak 40, isi seharga 450 won, dan seperti ini. Kemudian selanjutnya langsung saja kita masukkan ke Upgrade Online. Kita klik modul penjualan, lalu kita pilih menu pesanan penjualan. Kemudian kita tuliskan di sini Rose Bloomsco pada tanggal 20 Januari 2024 untuk mata uangnya Korea Won. Sini sudah tertera kursnya 16, lalu kita isikan barang yang akan dipesan yaitu tisu paper. Sebanyak 100 gulung dan harga 200 won. Kemudian kita hilangkan centang dari PPN 11% karena merupakan ekspor barang sehingga PPN-nya tarifnya adalah 0%. Kemudian kita klik lanjut. Lalu ada bunga tulip sebanyak 40 tangkai dan harga 450. Kemudian kita hilangkan centang PPN. Kemudian kita klik lanjut. Lalu ada pita satin sebanyak 40 roll, harga 1.100. Lalu untuk PPN juga kita hilangkan centangnya, kemudian kita pilih lanjut. Nah, setelah itu kita lihat di sini untuk kena pajaknya kita hilangkan. Kemudian kita pilih tanggal pengirimannya yaitu tanggal 23 Januari 2024. Kemudian alamatnya sudah secara otomatis terisi. Selanjutnya kita pilih simpan. Nah, untuk pesanan penjualan ini tidak ada jurnal yang dibuat. Bisa kita lihat di penjualan, pesanan penjualan. Kita lihat di list. Terus Bloomsco. Nah, ini sudah ada stempel untuk menunggu proses, akan tetapi tidak ada jurnal yang dibuat. Setelah itu kita bisa tutup, kemudian kita lanjutkan ke transaksi berikutnya. Kemudian pada transaksi nomor 16 pada tanggal 23 Januari 2024, perusahaan mengirimkan barang sekaligus tagihannya atas penjualan Rosbumsco pada tanggal 30 Januari. Barang dikeluarkan dari gudang terlebih dahulu dan jika kurang PPN tarif 0%. Maka kita bisa lanjut ke Accurate Online. Kita pilih modul penjualan. Karena pengiriman barang langsung disertai dengan faktur penjualan, maka kita klik faktur penjualan. Kemudian kita pilih Rose Bloomsco. Untuk mata uangnya kita ganti menjadi Korea Won, kemudian tanggalnya 23 Januari 2024. Lalu di sini kursnya sudah 16 rupiah. Kita pilih ambil atas pesanan yang telah dibuat sebelumnya yaitu pada tanggal 20 Januari 2024. Kita bisa klik lanjut. Akan tetapi ada informasi bahwa kita akan mengambil barang dari gudang terlebih dahulu, kemudian jika kurang maka kita ambil dari toko. Maka kita pastikan terlebih dahulu dari tiap-tiap barang, pertama yaitu tisu paper,
dari gudang terlebih dahulu. Nah, untuk gudang stoknya ada 45 gulung, maka kita tuliskan di sini 45. Kemudian untuk sisanya akan kita ambil dari toko. Kita klik lanjut. Kemudian kita pilih terlebih dahulu untuk bunga tulip. Di sini kuantitas yang dibeli adalah 40, yang dijual adalah 40 takai, dan kapasitas di gudang ada 150 pieces, jadi mencukupi untuk dijual, maka dari itu kita langsung klik lanjut. Kemudian ada pita satin. Di sini yang dijual adalah 40 roll, dan kapasitas gudang ada 120 roll, maka mencukupi untuk dijual, maka dari itu kita klik lanjut. Nah, setelah itu kita ambil untuk tisu paper. Tadi sudah diambilkan dari gudang yaitu sebanyak 45 pieces, sedangkan yang dipesan adalah 100 pieces. Maka dari itu kita ambilkan sisanya yaitu adalah 55 gulung. Sehingga kita ubah untuk gudangnya yaitu toko sebanyak 55 gulung. Nah, kapasitas gudangnya di toko yaitu ada 115 gulung, maka mencukupi untuk diambil sebanyak 55 gulung. Kita klik lanjut. Nah, tadi mohon maaf ada yang terlupa, yaitu untuk ekspor kita tidak membebankan PPN, sehingga PPN-nya kita antik. Nah, di sini sudah dihilangkan PPN, PPN. Oh, yang ini belum dihilangkan. Untuk harganya sama, yaitu 200 won. Kemudian PPN-nya kita hilangkan centangnya. Kita klik lanjut. Kemudian untuk info lainnya, pengirimannya tanggal 23, pajaknya kita hilangkan centangnya, alamat sudah otomatis, nomor PO juga otomatis dari Accurate. Kemudian ada biaya lainnya yaitu biaya angkut yang akan kita tambahkan ke akun pendapatan lain-lain. Dari itu kita tulis pendapatan lain-lain sejumlah 27.000 won. Kemudian kita klik lanjut. Setelah itu untuk informasi lainnya tidak dijelaskan. Kemudian kita ambil uang muka yang sudah kita terima dari Rosblumsko sebelumnya. Kita cari. Nah, di sini pada tanggal 19 Januari 2024, Rosblumsko telah melakukan pembayaran uang muka sebesar 75.000 won. Kita gunakan untuk mengurangi nilai fakturnya. Kemudian bisa kita simpan. Nah, kita bisa lihat jurnalnya di Rosblumsko tanggal 23 Januari 2024. Di sini rincian jurnal. Nah, ada piutang usaha KRW 544.000 debit, uang muka penjualan KRW 1.200.000 debit. Kemudian ada penjualan 1.312.000 kredit, pendapatan lainnya sebanyak 432.000 kredit. Lalu beban pokok penjualan pada persediaan barang dagang yaitu 731.672 rupiah. Kemudian kita tutup. Nah, selanjutnya kita bisa
Lanjut ke transaksi berikutnya. Transaksi nomor 17, tanggal 25 Januari. Perusahaan mendapatkan klaim barang cacat dari pelanggan Rose Bloomsco atas tisu paper sebanyak 25 gulung. Tisu paper diklaim karena ada cacat pada tisu tersebut sehingga tidak dapat dijual kembali. Nah, untuk tisu paper yang diklaim dimasukkan ke gudang. Kemudian ada info untuk mengaktifkan fitur klaim pelanggan melalui menu preferensi dan setting akun selisih nilai persediaan dengan akun beban pokok penjualan. Kemudian setting akun persediaan klaim dengan akun persediaan barang klaim. Langsung saja kita ke Accurate Online. Nah, pertama kita aktifkan terlebih dahulu untuk preferensinya. Kita klik itu, kemudian ada penjualan. Nah, di sini sudah kita checklist untuk klaim pelanggan, kemudian kita simpan. Lalu kita kembali ke peraturan, pengaturan, dan pilih preferensi. Selanjutnya kita pilih akun perkiraan di menu persediaan. Nah, di sini sudah ada selisih nilai persediaannya beban pokok penjualan, lalu selisih nilai persediaan adalah beban pokok penjualan, dan persediaan klaim adalah persediaan barang klaim. Jadi kita bisa langsung simpan. Kemudian di menu penjualan kita klik. Di sini ada klaim pelanggan, kita klik. Kemudian kita isi untuk tipe klaim adalah terima barang dari Rose Bloomsco pada tanggal 25 Januari 2024. Untuk barangnya tadi adalah tisu paper sebanyak 25 gulung dan dimasukkan ke dalam gudang. Kemudian kita pilih lanjut. Lalu untuk info lainnya, alamat pelanggan sudah secara otomatis kita bisa pilih simpan. Lalu kita lihat di list. Sini ada rincian jurnalnya, yaitu persediaan barang pada persediaan barang klaim sebesar Rp50.000. Kita bisa close dan masuk ke transaksi berikutnya. Pada tanggal 27 Januari 2024, perusahaan menerima pelunasan dari CV Bunga Batu atas invoice tanggal 21 Januari 2024 dan dilakukan menggunakan kas Indonesia rupiah. Baik, untuk transaksi ini kita pilih menu penjualan, lalu kita pilih untuk penerimaan penjualan. Selanjutnya kita terima dari CV Bunga Batu. Indonesia rupiah menggunakan pada tanggal 27 Januari 2024. Nah, ini kita ganti untuk
kas Indonesia rupiah, kita ambil dari tukar faktur, karena sebelumnya untuk CV bunga batu kita melakukan tukar faktur. Kita cari sini, yaitu untuk jatuh tempo, kemudian baik, selanjutnya kita masuk ke penjualan, kemudian pilih menu penerimaan penjualan, lalu kita terima dari CV bunga batu, mata uangnya IDR, kemudian tanggal bayarnya adalah tanggal 27 Januari 2024, lalu banknya kita ganti menjadi kas Indonesia rupiah, kita ambil. Nah, untuk CV bunga batu, kita sudah melakukan tukar faktur, maka kita ambil dari dokumen tukar faktur. Kita cari. Nah, di sini kita pilih lanjut. Tanggal fakturnya tanggal 21 Januari 2024. Kemudian kita lihat informasi lainnya, yaitu secara tunai, lalu kemudian kita pilih itu nilai pembayaran. Selanjutnya kita bisa klik simpan, lalu kita bisa lihat jurnalnya di CV bunga batu tanggal 27 Januari 2024, yaitu kas Indonesia rupiah 4.440.000 pada piutang usaha Indonesia rupiah 4.440.000. Kita bisa tutup dan lanjut ke transaksi berikutnya. Nah, pada transaksi berikutnya tanggal 28 Januari 2024, perusahaan mengirimkan tisu paper yang baru kepada Rose Blumsko dikarenakan barang tersebut masih dalam masa garansi, sehingga pelanggan tidak dikenakan biaya. Barang dikeluarkan dari gudang. Kita bisa langsung ke Accurate Online. Kita pilih menu penjualan. Kita masuk lagi ke menu klaim pelanggan. Kita ganti tipe klaim menjadi kirim barang. Kita pilih untuk kirim barangnya adalah dari Rose Blumsko tanggal 25 Januari atas tisu paper sebanyak 25 gulung. Kita pilih lanjut. Kemudian tanggalnya kita ganti menjadi 28 Januari 2024. Kemudian pengalamannya sudah otomatis, langsung kita klik simpan. Nah, di sini kita bisa lihat juga untuk jurnalnya. Rose Blumsko menjadi persediaan barang. Oh, salah. Kita lihat di sini. Nah, untuk jurnalnya yaitu persediaan barang klaim tadi dikreditkan pada saat terima barang menjadi di debit, yaitu 50, yaitu persediaan barang klaim
sebesar Rp50.000. Kreditnya ada beban pokok penjualan yaitu Rp16.000 dan persediaan barang Rp34.000. Kita bisa close. Dan kita lihat juga di sini untuk penerimaan barangnya pada saat kita terima barang tanggal 25 Januari 2024, statusnya juga sudah dikirim seluruhnya. Kita bisa close semuanya. Selanjutnya, untuk transaksi berikutnya, yaitu pada tanggal 29 Januari 2024, perusahaan menerima pelunasan dari Rosblumsko atas invoice. Tanggal pelunasan dilakukan dengan giro Bank BRI Korea Won dengan nomor GG 998 dan tanggal cairnya 9 Februari 2024 dengan kurs Rp16. Kita bisa copy terlebih dahulu untuk nomor gironya, lalu kita masukkan ke Accurate. Nah, di sini kita pilih modul penjualan, kita pilih menu penerimaan penjualan, kita tuliskan Rosblumsko, mata uangnya kita ganti, lalu tanggalnya yaitu tanggal 29 Januari 2024, kemudian banknya adalah Bank BRI. Selanjutnya kita ambil faktur belum lunas, yaitu pada tanggal 23 Januari 2024. Kemudian kita pilih lanjut. Lalu untuk info lainnya, kita pilih cek atau giro. Kita masukkan nomornya. Untuk tanggalnya tadi akan cair pada tanggal 9 Februari 2024. Ini, kemudian kita pilih itu nilai pembayaran. Selanjutnya kita klik simpan. Kemudian kita bisa lihat jurnalnya. Untuk Rosblumsko, yaitu Bank BRI KRW sebesar 544.000 pada piutang usaha KRW pada sebesar 544.000 kredit. Kita bisa close. Atau kita juga bisa cek di faktur penjualan. Tanggal 23 Januari ini sudah ada tulisan untuk statusnya yaitu lunas. Nah, sudah tertera stempel untuk lunas. Kita bisa close dan lanjut ke transaksi berikutnya. Baik, untuk selanjutnya tanggal 29 Januari juga, yaitu perusahaan menerima pelunasan dari CV Mawerinda atas seluruh hutangnya menggunakan KAS-IDR. Maka kita langsung menuju Accurate Online, kita pilih menu penjualan pada penerimaan penjualan. Selanjutnya kita terima terlebih dahulu dari CV Mawerinda. Mata uangnya IDR pada tanggal 29 Januari 2024 menggunakan kas IDR. Kita ambil faktur belum lunas. Kita pilih lanjut.
Nah, di sini karena untuk melunasi seluruh hutangnya, maka kita langsung hitung nilai pembayaran. Kemudian metode pembayarnya sudah tunai, lalu kita pilih simpan. Kita bisa lihat jurnalnya, tanggal 29. Kas IDR pada piutang usaha IDL sebesar 6.500.000. Kita close. Baik, selanjutnya transaksi nomor 24 pada tanggal 31 Januari 2024, yaitu perusahaan melakukan rekonsiliasi PPN masukan dan PPN keluaran pada Januari 2024. Baik, kita masuk ke Alfirut Online. Kita lihat terlebih dahulu di daftar laporan. Kita pilih daftar laporan. Kemudian kita bisa pilih menu pajak. Lalu kita pilih rekonsiliasi PPN lebih atau kurang bayar. Di sini kita isi dari 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Januari 2024. Kita tampilkan. Nah, lalu di sini ada total untuk PPN keluaran yaitu sebesar Rp1.401.730. Dan untuk total PPN masukan yaitu Rp1.059.998. Dan untuk PPN kurang bayarnya yaitu sebesar Untuk selanjutnya, transaksi nomor 24, yaitu pada tanggal 31 Januari 2024, perusahaan melakukan rekonsiliasi PPN masukan dan PPN keluaran pada Januari 2024. Kita masuk ke Wirut Online. Pertama, kita lihat terlebih dahulu di daftar laporan. Kita pilih menu daftar laporan. Kita klik daftar laporan. Kemudian kita cari untuk menu pajak. Kita pilih rekonsiliasi PPN lebih atau kurang bayar. Lalu kita isikan dari tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Januari 2024. Kita pilih tampilkan. Nah, di sini sudah muncul untuk total PPN keluaran yaitu sebesar Rp1.401.730. Kemudian untuk total dari pajak masukan yaitu Rp1.059.998. Kemudian untuk PPN kurang bayarnya sebesar Rp341.732. Baik, yang pertama kita bisa pilih kembali menu buku besar. Kemudian kita pilih jurnal umum. Untuk tanggal 31 Januari 2024. Nah, di sini untuk PPN keluarannya kita debit sebesar Rp1.401.730. Kita copy saja.
Kemudian PPN masukannya kita copy. Kredit sebesar Rp1.059.998. Lanjut. Kemudian ada PPN kurang bayar sebesar Rp341.732. Kita klik lanjut. Nah, di sini jurnalnya untuk totalnya sudah balance. Kemudian kita klik simpan. Kita bisa lihat jurnal yang dibuat, yaitu pada tanggal 31 sini. Tidak ada jurnal yang dibuat. Jadi ini sudah masuk ke jurnal umumnya. Jadi untuk debitnya PPN keluaran, kreditnya PPN masukan, dan PPN kurang bayar. Kita bisa isi keterangannya. Di sini rekonsiliasi PPN bulan Januari 2024. Lalu kita klik simpan. Nah, di sini ada keterangannya rekonsiliasi. Rekonsiliasi PPN bulan Januari 2024. Kita close untuk jurnal umum. Nah, di daftar laporan untuk laporan rekonsiliasi PPN bisa kita klik refresh. Nah, di sini sudah tertera untuk data PPN lebih atau kurang bayarnya 0. Kemudian kita close untuk daftar laporan. Lalu kita lanjut ke proses akhir bulan, yaitu pada tanggal 31 Januari 2024, perusahaan melakukan proses akhir bulan untuk periode Januari 2024. Informasi nilai kurs KRW Korea Won pada tanggal 31 Januari 2024 adalah Rp15. Kita lanjut ke Accurate Online. Kita pilih untuk menu perusahaan, lalu kita pilih menu proses akhir bulan. Di sini kita pilih bulan Januari 2024. Lalu kita ganti untuk nominalnya yaitu Rp15. Kita klik lanjut. Kemudian kita klik simpan. Nah, di sini ada proses akhir bulan Januari 2024. Kita close. Nah, untuk transaksi PT Linea Floris setelah selesai diinputkan ke dalam Accurate Online semuanya, selanjutnya kita bisa melakukan download untuk laporan keuangannya. Kemudian pada tanggal 31 Januari 2024, perusahaan melakukan proses akhir bulan untuk periode Januari 2024. Informasi nilai kurs Korea Won 31 Januari 2024 adalah Rp16. Baik, kita langsung menuju ke Accurate Online. Untuk selanjutnya, kita pilih modul perusahaan. Kemudian kita pilih menu proses akhir bulan. Lalu kita pilih bulan Januari 2024. Di sini tertera untuk Korea Won yaitu Rp17. Kita ganti menjadi 16.
rupiah, kita pilih lanjut, kemudian kita klik simpan. Nah, untuk transaksi yang terjadi pada bulan Januari di PT Linea Proloris telah selesai diinputkan ke dalam Accurate Online semuanya. Selanjutnya kita bisa untuk melihat laporan keuangannya.